Iya. Hai semuanya, perkenalkan namaku Sabrina Amalia Putri atau biasa dipanggil Sabrina. Aku dari Prodi Desain Komunikasi Visual di Universitas Macung. Aku di sini bakal jelasin suatu profesi yang mungkin lagi hits banget, lagi booming banget di kalangan anak muda, yaitu graphic designer. Jadi apa sih sebenarnya desainer grafis itu? Apa kerjanya cuman gambar-gambar doang ya? Pasti dari kalian yang nonton ini udah tahu dong atau bahkan sering lihat di Instagram, Facebook, atau sosial media lainnya output-output dari desainer ini. Contohnya adalah feeds Instagram, poster yang kalian lewat, atau iklan, dan lain-lain. Ada juga kayak ilustrasi kayak gini, konten kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Pasti kalian kepo kan sebenarnya desainer grafis itu ngapain aja? Yuk simak video ini sampai habis ya. Oke, pertama-tama apa sih desainer grafis itu? Jadi desainer grafis itu adalah orang yang memiliki spesialisasi dalam menginterpretasikan pesan dalam bentuk gambar. Dengan kata lain, seorang graphic designer itu adalah komunikator visual. Tugasnya adalah untuk menciptakan konsep visual secara manual maupun memakai Adobe atau aplikasi desain. Lalu, desainer grafis itu punya beberapa tugas atau tanggung jawab ya, seperti membuat konsep atau informasi yang berkaitan dengan project, kemudian bertemu dengan klien ataupun art director yang bakal membimbing kita, dan jangan lupa buat brainstorming, buat ide-ide yang bakal kita lakuin. Kemudian, kita harus bisa memadukan unsur seni, visual, dan bahasa dalam sebuah desain untuk bisa tersampaikan kepada audiens. Lalu, sebagai desainer grafik, kita juga harus bisa membuat ilustrasi. Kemudian, kita harus bisa menyampaikan informasi secara unik dan kreatif. Sebagai seorang desainer grafis, kita juga harus bisa menyelesaikan permasalahan dan memberikan solusi. Dan yang pasti, harus up to date. Nggak boleh kalian ketinggalan tren masa kini tuh nggak boleh. Dan kita harusnya bertanggung jawab atas proyek kita dan harus diselesaikan ya, nggak boleh tiba-tiba kabur. Dan yang pasti sebagai seorang desainer grafis, walaupun rata-rata introvert, kita harus bisa bekerja sama dengan tim ya teman-teman. Kemudian skill buat menjadi desainer grafis itu apa aja sih? Kira-kira pakai Canva boleh nggak ya? Nah, buat menjadi desainer grafis itu nggak melulu soal aplikasi kok. Pakai Canva boleh-boleh aja. Tapi balik lagi, dengan ide dan konsep yang sudah kita buat itu harus original. Jadi, apapun softwarenya itu nggak akan masalah kok. Cuman, sebagai seorang profesional, biasanya rata-rata kita memakai Adobe Illustrator, Photoshop, mungkin Affinity Designer, dan lain-lain. Jangan lupa, dengan aplikasi itu kita harus bisa berpikir kreatif. Selain yang sudah aku sebutin tadi, permasalahan aplikasi, kita harus punya keterampilan komunikasi yang bagus dan juga presentasi. Gimana dong nanti kita menjelaskan desain kita ke klien, ya kan? Dan yang paling susah nih di antara semua desainer adalah manajemen waktu. Gimana caranya kita nggak melewati deadline dan akhirnya dimarahin atasan. Terus kira-kira kita harus bisa gambar nggak ya? Sebagai desainer, kita basically harus bisa gambar supaya untuk ngevisualisasiin yang ada di otak kita, ide kita itu bisa lebih jelas kalau kita bisa gambar. Dan sebagai desainer grafis, kita juga harus tahu nih spesialisasi kita di mana. Apakah di branding kah, bikin logo, ilustrasi, animasi, dan lain-lain. Cabangnya banyak banget. Gimana, sampai sini udah dicatat belum? Skill syarat-syarat yang harus dipunya oleh seorang desainer. Kalau udah dicatat, yuk kita intip proses pekerjaan dan gaji seorang desainer. Oke, jadi ada beberapa langkah untuk seorang desainer untuk menyelesaikan suatu project. Yang pertama itu adalah konsep. Jadi kita harus menentukan konsep. Jadi klien kita dari mana nih? Misal F&B. Jadi kita harus menentukan konsep, kira-kira warna yang cocok buat F&B itu apa ya? Dan lain-lain. Yang kedua, kita harus menentukan media. Apakah media ini akan di-upload di Instagram, cuma dilihat di HP, atau kita harus mencetak dan berbanyak. Kemudian kita juga harus bisa mikirin apakah kira-kira dengan media itu target bisa tercapai nggak ya? Apakah informasi kita bisa tersampaikan nggak ya? Dan kemudian kita lanjut ke idea. Di idea ini kita benar-benar menggodok apa yang sudah kita pikirkan lagi. Kira-kira elemen apa yang bisa dimasukin nih? Terus kemudian lanjut ke data. Di data ini kita benar-benar nge-compile. Jadi kira-kira
oh aku sudah punya icon, aku sudah punya pattern, aku sudah punya typeface yang seperti apa. Kita harus mengumpulkan itu menjadi satu file. Kemudian yang ditunggu-tunggu visualisasi. Jadi setelah semua data, konsep, ide itu dikumpulkan, kita baru bisa mendesain suatu project itu atau konten tersebut. Setelah itu pasti ada tahap revisi dan lain-lain ya sebelum kita masuk ke tahap publikasi atau produksi. Dari step-step yang panjang tadi dan mungkin membutuhkan waktu yang lama, kita harus bisa menentukan gimana sih menentukan biaya yang pas buat desain kita. Jadi itu semua tergantung dari klien kita ya, apakah itu klien UMKM yang masih kecil ataukah corporate yang sudah besar banget, ataupun kira-kira klien kita itu dari pemerintah atau individu biasa. Dengan semua kategori itu pasti biayanya beda-beda ya, dan tergantung kita apakah kita sudah profesional atau enggak. Jadi di step ini kita harus benar-benar berkomunikasi dengan klien. Jadi kita harus bikin rules, kita revisinya berapa kali, biayanya berapa, terus mereka bisa ngasih ide seperti apa dan lain-lain. Itu juga harus ditulis ya guys, biar waktu desain udah jadi kalian gak di ghosting atau kena bacotan, halah kok mahal banget sih, kan cuma geser-geser mouse doang. Dan buat yang kepo masalah gaji tadi, buat fresh graduate itu biasanya di antara 2 juta sampai 4 juta rupiah. Terus yang sudah berpengalaman, yang di atas 2 tahun, 5 tahun, itu bisa mencapai 7 juta atau 8 juta rupiah. Tapi itu tergantung ya dari portfolionya seperti apa, pengalaman, dan juga udah berkuliah di bidang ini apa belum. Dan sebenarnya banyak sih teman-temanku yang masih kuliah tapi mereka juga dapat duit karena mereka buka freelance sebagai graphic designer. Selanjutnya aku mau ngejelasin etika sebagai seorang desainer grafis. Jadi sebagai seorang graphic designer itu kita harus mengutamakan integritas guys, dan rasa hormat kepada klien kita. Kedua, kita harus selalu jujur ya di setiap proyek, jangan sampai kita bohong atau tiba-tiba kabur. Terus kita harus menghindari segala pertentangan di atas kepentingan pribadi. Terus yang paling penting kita ini juga harus bisa memperkenalkan diri ke klien dengan baik dan bisa memberikan saran yang jujur dan tidak memihak. Dan selanjutnya kita harus bisa jaga rahasia. Kemudian kita harus bisa menjaga komitmen yang sudah kita bentuk untuk mengembangkan karya secara inovatif dan kreatif. Yang paling penting juga kita harus bisa berkomitmen untuk tidak melakukan plagiarisme. Dan yang terakhir kita harus bisa menghargai pendapat orang lain dengan lapang dada. Terus menjadi seorang desainer nih ada hal yang paling penting lagi guys, selain skill dan yang tadi sudah aku sebutin, yaitu hak cipta. Jadi sebagai seorang graphic designer kita juga harus tahu tentang hak cipta. Jadi kita nggak boleh sembarangan ngejiplak karyanya orang, desain orang, dicomot kemudian ditempelin di desain kita. No, itu haram banget ya guys. Walaupun ada tulisan free alias gratis, tapi itu juga ada rules-nya. Jadi jangan lupa dibaca aturan pakai yang kalau kalian download itu secara gratis. Contohnya, kita download tuh, di Freepik kan banyak banget tuh, free to use, kita download tuh template-nya. Kemudian kita cuma ganti logo sama tulisan, terus kita upload. Diiklanin lagi, nah itu nggak boleh ya. Jadi tidak semua template yang free to use itu bisa kita iklankan, karena bisa jadi dia cuman bisa untuk digunakan keperluan pribadi, untuk edukasi dan lain-lain. Jadi biasanya penggunaannya terbatas. Dan yang pasti andalannya jangan lupa amati, tiru, modifikasi. Aku yakin para calon desainer yang sedang menonton ini pasti punya jiwa-jiwa kreatif, inovatif, dan pasti keren-keren. Oke, mungkin cukup segitu dulu aja penjelasanku tentang profesi desainer grafis ini. Semoga di video kali ini aku bisa memotivasi kalian semua yang menonton. Dan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sabrina pamit undur diri and thank you for watching. Bye-bye!